teman-teman ternyata dalam sholat melakukan hal yang membatalkan wudhu. Oke, itu semuanya bagian dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Sama-sama Pak Riza, Mbak Sud ya. Kalau menangis tidak membatalkan sholat ya. Menangis, kemudian batuk, kemudian pilek, kemudian flu, kemudian nangis, batuk, pilek, flu, kemudian teman-teman kalau dalam kondisi berdahak, berdehem, itu semua tidak membatalkan sholat ya. Tidak ada masalah ya, berdahak ya, tidak membatalkan sholat. Oke. Iya Mbak Laine ya, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Nana. Oke, assalamualaikum semuanya ya. Oke, Mbak Salma. Iya, Ustazah, gimana hukumnya sebagai anak kita merawat ibu kita sambil mengeluh? Kalau ngeluhnya dalam hati nggak ada masalah. Tapi yang nggak boleh itu adalah ketika mengeluhnya itu dikeluarkan sehingga menyakiti hatinya. Kalau sekedar dalam hati, sekedar aduh kok gini banget sih hidup, itu nggak masalah. Cuman hati kita aja yang rusak. Asal jangan diungkapkan gitu ya. Asal jangan diungkapkan ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya Mbak Nina, Mbak Aib ya. Malam udah niat puasa Rajab, terus kesiangan belum mandi hadas besar, gimana? Puasa Rajab secara khusus nggak ada. Teman-teman pengumuman tidak ada puasa Rajab secara khusus. Jadi teman-teman tidak boleh memasang niat puasa Rajab. Sengaja aku puasa Rajab sunnah atasku karena Allah, tidak usah teman-teman ya. Teman-teman hanya memasang niat puasa seperti puasa lainnya. Entah puasa Senin dan Kamis, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Qadha ya. Nah, itulah ya. Jadi tidak ada niat puasa Rajab ya. Teman-teman, hadisnya lemah. Jadi hari ini teman-teman niatnya puasa Senin Kamis aja. Besok boleh niat puasa Qadha. Hari Senin boleh niat puasa Senin dan Kamis. Jadi tidak ada ceritanya teman-teman niatnya puasa Rajab. Nah, itu nanti boleh di puasa Sya'ban. Itu di nisfu Sya'ban ya. Nah, gitu ya. Minta maaf kalau seandainya ini mengganggu teman-teman semua karena memang kita ini di TikTok selalu bebas informasi, banyak sekali foto-foto yang beredar tentang dalil puasa Rajab yang itu hadisnya lemah, bahkan palsu. Jangankan di hadis yang sahih, di hadis lemah aja nggak ada, saking palsunya dia, gitu ya. Iya, gitu ya. Iya, Mbak Mom Sumatera, betul sekali ya teman-teman, tidak ada puasa Rajab secara khusus. Banyak yang berseliweran di TikTok, aku lihat seperti ini ya. Siapa yang puasa Rajab satu hari maka dia akan masuk surga kayak gitu. Yang mana surganya itu di bawahnya mengalir sungai-sungai namanya Sungai Rajab. Ya itu sudah lama itu, maaf cerita gitu ya. Enggak usah belajar agama dalam-dalam juga itu udah banyak tahu kalau itu dalilnya nggak bener gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya teman-teman ya. Yang penting kita back to basic aja, back to yang benernya ya. Nah jadi kurangi ngelihat slide-slide yang berselebaran, slide-slide gitu ya di TikTok sekedar doa-doa, itu coba dikurangi hal-hal yang kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, tuh, iya barusan lewat beranda puasa Rajab ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga mah itu mah puasa Ramadan ya. Oke, futihat abwabul jannah, iya kan? Futihat abwabul jannah ya kan? Nah, jadi itu adalah puasa Ramadan ya. Membingungkan umat ya, sebenarnya sih banyak motivasi orang menampilkan itu kadang-kadang untuk banyaklah kemungkinannya ya. Atau bisa jadi dia nggak tahu, dia dapat ilmu, dia niatnya menyampaikan kebaikan ya. Kita berbaik sangka aja, tapi yang jelas teman-teman fokus aja kepada tidak ada ceritanya niatnya puasa Rajab. Karena dalil tentang puasa Rajab itu adalah wafil hurum fasum. Di bulan haram puasalah kalian. Puasanya apa? Puasanya bebas aja ya. Puasa Yaumul Bid, puasa Qadha gitu ya, puasa-puasa Senin dan Kamis, puasa macam-macam lah. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita niat puasa terus terbangun dalam keadaan hadas besar, teman-teman boleh kok. Nanti di bulan Ramadan aku jelaskan lebih detail. Kalau habis berhubungan badan terbangun udah azan, teman-teman silahkan mandi lanjutkan puasa, tapi tidak usah pakai sahur lagi. Oke?
Ustazah, tadi ada pesuat Daud, tapi besok mau puasa. Niatnya puasa apa? Soalnya nemenin anak puasa kodo. Kalau masih ada kodo, silahkan puasa kodo. Puasa Daud boleh banget di bulan Rajab. Paling mantep, paling bagus, paling top chart, top one ya. Oke, Ustazah, kalau sholat sunat Rajab nggak ada ya. Ustazah, lagi puasa Daud, puasa Kamis, Jumat sendiri boleh. Untuk teman-teman yang tim puasa Daud itu nggak apa-apa kalau Jumat sendiri. Ya, nggak apa-apa kalau Jumat sendiri ya, Mbak Najwa, Bu Raja ya. Jumat sendiri nggak ada problem kalau teman-teman melakukan puasa Daud. Pokoknya congratulations lah, tahniah lah buat teman-teman yang rajin puasa Daud. Itu adalah anugerah yang teman-teman dapatkan jika teman-teman mampu melakukannya. Kalau air ludah itu tidak najis ya. Zah, puasa hari kelahiran anak juga hadisnya tidak kuat. Tidak usah ya. Kembali kepada puasa-puasa yang masyhur aja ya. Oke, siap Mbak Rabunah, Mbak Soleha, Mbak Sumir. Oke. Nah, ini PR kita banyak ya karena melawan video lain yang juga FYP. Kalau dakwah di akun TikTok ini kan tergantung banyak-banyakan yang lihat ya, teman-teman ya. Artinya ketika yang lihat tuh banyak yang video menyatakan puasa Rajab, makin banyak nanti umat yang bingung ketika masuk ke kanal kita, ya kan? Ustazah, sholat duha rakaat pertama baca ayat kursi 10 kali dan 2 rakaat baca al-ikhlas 10 kali. Kalau mau boleh, tapi itu semua tidak wajib ya. Ustazah, bener ya Mbak Warti ya. Jadi boleh aja, nggak masalah ya. Siap Mbak Caca, Syafakila. Oke, Ustazah, jamak qashar dilakukan kalau teman-teman dalam perjalanan minimal perjalanan 81-85 km ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan 96 km ya. Ustazah, intinya adalah kalau teman-teman dalam perjalanan jauh sekali ya. Oke, selamat malam Ustazah. Saya sudah scroll video dari atas sampai bawah on demand deh. Itu 3.600 video loh teman-teman. Ya, semoga bermanfaat ya. Videonya banyak aku ulang untuk menemani teman-teman kita yang baru mampir ya. Oke. Ustazah, boleh nggak kita sebagai orang tua puasa Senin Kamis diniatkan untuk kesuksesan anak? Lebih tepatnya bukan diniatkan untuk kesuksesan anak. Lebih tepatnya adalah mendoakan anak saat berpuasa. Jadi puasanya tetap karena Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis, sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu kan. Nah nanti teman-teman siang-siangnya silahkan berdoa untuk anak. Kayak gitu ceritanya. Karena orang yang berpuasa itu insya Allah doanya mustajab. Jadi doanya, sholatnya tetap untuk Allah. Tapi di siang-siangnya teman-teman mendoakan anaknya supaya anaknya itu Allah dapatkan kesuksesan. Oke, gitu ya. Ustazah, sedekah subuh dititipkan anak Jumatan. Itu sedekah siang namanya. Kalau sedekah subuh itu di waktu subuh. Teman-teman ambil aja dompet atau celengan subuh gitu ya di rumahnya gitu ya. Nah, ambil celengan subuh ya atau Tupperware atau celengan-celengan subuh gitu ya. Nah, itu teman-teman masukkan uang ke dalamnya 5.000 setiap hari, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 gitu kan. Nah, nanti setiap Jumat teman-teman serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, Jumat aja bagusnya supaya dilipat gandakan pahalanya. Boleh traktir makan kawan, boleh kasih orang tua, boleh kasih anak, kasih tetangga. Is okay ya, kasih makan kucing ya, kasih ke panti yatim, kasih ke rumah jompo, traktir makan kawan, gak ada masalah. Yang penting itu adalah sedekah subuh namanya. Pakai toples boleh. Sedekah subuh itu guys dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Ustazah, wajibkah membayar fidyah bagi lansia yang miskin? Oke. Lansia, orang sakit yang tidak mungkin berpuasa dan tidak mungkin dia ganti puasa karena dia udah sakit, cek dulu dia pikun atau tidak. Kalau dia pikun, dia tak wajib fidyah, dia tak wajib sholat, dia tak wajib nutup aurat. Oke. Tapi kalau dia belum pikun, maka dia wajib sholat, wajib puasa, ya, wajib tutup aurat, wajib bayar fidyah. Kalau dia nggak punya duit, maka boleh dibayarkan oleh ahli warisnya. Oke. Memberikan sedekah subuh itu haruskah di waktu subuh? Tidak. Ya, boleh aja teman-teman ngasihnya di siang hari. Yang penting usahakan hari Jumat.
Bolehkah berfoto di depan center kelas? Enggak boleh, karena itu hadarah. Di depan pohon Natal enggak boleh. Ya, teman-teman silahkan foto bareng teman-teman yang non muslim enggak apa-apa. Yang penting jangan di depan foto Natal. Itu namanya tasyabbuh. Ya, kagum dengan agama lain, dengan atribut agama lain itu jangan dilakukan. Oke? Ustazah, iya. Hmm, Ustazah, iya. Eh, pu- eh, Ustazah, puasa Daud sebaiknya kapan? Puasa Daud tuh selang-seling guys. Sehari puasa, sehari tidak. Siap Mbak Lovely, Mbak Yati. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu dilakukan terus sampai kapanpun. Cuman kalau mau batal boleh, kalau lagi pengen makan boleh, lagi ingin melayani suami boleh dibatalkan, nggak apa-apa. Tapi intinya Mbak Soleha, puasa Daud itu Mbak Soleha adalah pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke, gitu ya. Nanti niatnya sengaja aku puasa Daud lillahi ta'ala. Gitu ya. Oke, Ustazah, iya, oke ya. Paham ya teman-teman ya. Bisakah kita tukar uang sedekah subuh itu dengan uang gede ketika teman-teman mau memberikannya? Boleh sekali, nggak ada masalah ya. Ustazah, puasa yang mulbit kapan? Oke, teman-teman yang baru mampir, klik aja foto yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Jika udah nyampe nanti puasa yang mulbit, lebih kurang 2 minggu lagi, aku akan ingatkan di live aku terus, di video-video aku. Pokoknya 2 hari menjelang Yaumul Bid kita kampanye. Weh, Yaumul Bid, weh, Yaumul Bid, weh, Yaumul Bid, weh, Yaumul Bid, weh. Jadi aku akan selalu ingatkan. Tenang aja teman-teman, selagi umur ada kita ngobrol aja terus ya di live kita ya. Oke. Ustazah, iya sama-sama. Gimana yang dikira pikun tuh lupa. Pikun itu amnesia. Ya, udah makan belum mak? Belum gitu. Jadi gini guys, kalau ada orang yang sudah tua, dia udah terbaring sakit usianya 100 tahun. Aku ingatkan terus insya Allah ya. Tapi dia belum pikun guys. Pokoknya dia belum pikun. Ini orang ini wajib sholat nih walaupun sambil dia berbaring. Kalau ada orang yang jenguk dia sakit guys, dia harus ditutupkan auratnya dan dia wajib puasa. Kalau dia nggak puasa, dia wajib fidyah. Oke? Okay? Nah, tetapi ada orang usia 40 tahun dia pakai skincare, terus dia masih glowing, ininya kayak kulit bayi, tapi dia udah pikun. Udah makan belum? Belum lagi. Padahal 7 kali dia makan. Udah mandi belum? Tak dimandikan aku. Padahal udah 7 kali dia mandi. Berarti itu pikun guys. Kalau dia pikun dia tak wajib sholat guys. Jadi kalau teman-teman tak mau sholat, pikun lah. Ya, Ustazah sering wudhu berkali-kali karena takut niat nggak masuk. Oke, perhatikan. Ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Ragu-ragu setelah melakukan sebuah ibadah, mau pikun atau mau sholat? Mau pikun atau mau sholat? Kalau pikun tak wajib sholat. Jadi mau pikun atau mau sholat? Tutup aurat atau mau pikun? Nah, pilih aja lah. Oke, nah pilih aja. Mau pikun atau mau sholat? Nah, ragu aku. Mau pikun. Gitu ya, mau sholat. Nah, gitu. Oke, kalau nggak mau sholat, biar nggak kena dosa, pikun lah. Nah, gitu ya, teman-teman ya, sholat ya sih. Oke, aku jelaskan yang ragu-ragu tadi ya, nggak mau pikun sih. Nah, jadi gini ya. Oke, bentar. Ustazah, entar, aku jelaskan was-was ya. Ibu saya ketika sholat surat pendek yang dihafal hanya 3 kul, nggak apa-apa. Kurasa bukan cuma ibu mbak. Rata-rata kawan-kawan kita nih ya, banyak juga kok yang sholatnya pakai kul-kul. Ya kalau ku tengok dari cara mereka menulis nih mbak, ini sholatnya kul-kul semua ini rata-rata mbak. 73,02% lah kurasa ya. Jadi nggak apa-apa mbak, is okay ya. Nah ini dia hafal juga nih ayat kursi, tapi balik lagi dia ke kul-kul waktu sholatnya ya kan. Kurasa aku benar soal ini, oke? Okay? Nah, jadi yuk kita lanjut ya. Jadi kalau ada teman-teman hadir kul-kul ya, tahu kan? Nah, ya, alam nasroh, jadilah ganti sikit ya kan. Aku enggak Ustadz sih. Jadi kayak gini ya guys, ya, jadi takut nulis ya, dikira kul-kul ya. Oke, baik. Jadi gini guys, teman-teman pernah nggak kayak gini? Habis ngambil wudhu ragu, tadi aku udah basuh muka nggak ya? Baru habis sholat ragu,
Tadi aku pakai tahiyat awal nggak ya? Pokoknya teman-teman suka ragu-ragu lah gitu dalam ibadah gitu. Habis wudhu ragu, ini kentut nggak ya, kentut nggak ya, kentut nggak aku ya, kentut nggak. Pernah nggak ragu-ragu kayak gitu guys? Ragu-ragu kayak gitu, pokoknya udah wudhu nih guys. Mau sholat nih kan, tadi kentut nggak ya, sih kentut aja dipikirkan tiap hari. Aku jelaskan. Kadang suka lupa ya kan. Kadang lupa sih nggak apa-apa. Yang parah itu adalah ragu guys. Udah habis sholat, tadi aku takbir nggak ya? Tadi aku takbir nggak ya? Jadi begini. Asyakku ba'dal fa'li la yu'athir. Nah, artinya gini, nggak usah dihafal harapnya, pening nanti. Jadi artinya begini. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, teman-teman abaikan. Asyakku, ragu-ragu, ba'da, setelah fi'li, pekerjaan atau setelah ibadah, la yu'athir, abaikan guys. Contoh, misalnya teman-teman udah siap ngambil wudhu, tadi aku udah basuh muka nggak ya, udah basuh muka nggak ya, abaikan, jangan diulang wudhunya. Habis sholat salam kanan salam kiri, tadi aku niatnya betul nggak ya, niatnya betul nggak ya, niatnya betul nggak ya, abaikan ya teman-teman, karena itu adalah was-was dari setan. Nah, itu jangan oh, mau nggak masang niat wudhu aja berkali-kali, ragu berkali, nggak usah, oke? Nah, tapi kalau ragunya di dalam melakukan amal, abaikan, lanjut sholat atau udah berhenti aja sholatnya. Tapi kalau ragu-ragunya tuh ketika melakukan amal, sedang wudhu, tadi kayaknya belum basuh kepala, boleh diulang. Atau lagi sholat, kayaknya aku nggak pakai tahiyat awal tadi ya. Cemana lah nih rakaat 2 atau 3, boleh sujud sahwi. Tapi kalau udah melakukan ibadah, maka teman-teman abaikan. Paham ya? Gitu ya teman-teman ya. Nanti dia jadi kebiasaan, itu perbuatan setan. Sama dengan ada, iya Mbak Oma, sama dengan ada orang-orang yang dia itu suka ragu guys. Dia sih ngerasa kentut aja. Kok kayaknya aku kentut ya? Kok kayaknya aku kentut ya? Kok kayaknya aku kentut ya? Ragu dia guys. Nah, suatu ketika nggak cuma teman-teman loh yang merasakan itu, pada masa Nabi sudah ada yang merasakan itu. Apa kata seorang sahabat kepada baginda Nabi? Ya Rasulullah, asy'urtu mata. Ya Rasulullah, aku tuh selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukan kentut namanya, hatta yasma' sautan au yajidariha. Sampai kalian dengar bunyinya dan kalian cium baunya. Maaf, aku bukan memanggil teman-teman kalian, bukan ya, tapi ini bunyi hadisnya. Hatta yasma' sautan au yajidariha. Sampai kita, lebih tepatnya kita ya, sampai kita cium baunya atau kita cium atau dengar bunyi. Artinya apa? Bukanlah kentut kalau kita nggak yakin itu kentut. Kalau cuman perasaan, abaikan. Oke, gitu ya. Ya, makku itu dulu waktu kecil kalau dakwah suka nasihatin. Kalau sama jamaah jangan panggil kalian. Mereka lebih tua dibanding kamu. Oke, aku nggak pernah panggil kalian. Jadi ibu-ibu, teman-teman gitu ya. Jadi itu bunyi hadis ya, bukan aku bilang kalian ya guys. Ustazah takut nggak sah sholat sampai wudhu berkali-kali. Itu dia mbak, yang nggak boleh mbak. Nggak usah berkali-kali mbak. Nggak usah berkali-kali ya untuk wudhunya ya. Itu nanti mbak kebiasaan, nanti was-was ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah kalau ragu jumlah rokaatnya sedang sholat sujud sawi. Sujud sawi gitu ya. Nah nanti kebiasaan dia ragu-ragu itu. Bukan karena kebiasaan juga, tapi memang begitu bunyi dalilnya ya. Jadi oke gitu ya. Apa doa untuk suami yang suka bohong sama istri? Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Ustazah, tolong jelaskan sholat witir niatnya 2 rakaat dan 1 rakaat. Oke. Gampang banget. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Maaf. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Ya. Nah, jadi saya kayak biasa kayak sholat subuh. Nah, nanti kan salam kanan, salam kiri. Teman-teman berdiri lagi, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. 2 dan 1.
Tolong ulangi doanya, oke. Ini adalah doa kalau melunakkan hati orang yang suka dusta, suami suka marah-marah, anak durhaka, atasan bikin ribet, ya teman suka marah-marah, ngadapin anak yang ngamuk-ngamuk, supaya hatinya itu lunak ya. Ini doanya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hati mereka. Ya Allah, lunakkan untukku hati mereka. Oke, itu doanya. Dihafal, screenshot. Oke ya. Allahumma ya Allah layin lunakkan li untukku qalbahum hati mereka. Jika sebelum tidur sudah sholat tahajud tapi sepertiga malam bangun pengen tahajud lagi boleh. Boleh tahajud berkali-kali boleh. Habis isya tidur jam 10 terbangun. Sholat tahajud. Tidur lagi teringat hidup yang terlalu pahit. Terbangun lagi tahajud lagi. Tertidur lagi ingat masa lalu yang begitu indah tapi pahit dikit-dikit. Ya, terbangun lagi tahajud lagi. Kalau tahajud boleh. Witir yang nggak boleh berkali-kali. Ya, kalau tahajud boleh. Ya, oke. Gitu ya guys. Masya Allah ya. Tolong jelaskan sholat awabin Masa iya sih? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan cara sholat sunat awabin. Awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Nama lain dari sholat awabin adalah sholat sunat ghaflah. Ya, sholat pengampunan. Dilakukan gimana? Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Nah, untuk sholat awabin itu ada bacaan khusus yang sangat dianjurkan. Nanti caranya dua-dua aja. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setiap setelah selesai Al-Fatihah, teman-teman tidak boleh astagfirullah. Teman-teman dianjurkan membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu semua rakaat. Oke? Clear ya? Kayak sholat subuh aja, kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Nah, oke. Gitu ya. Suara ustazah besar tapi orangnya lembut. Ajik. Ya, tapi hatinya lembut. Ya, siap. Thank you ya guys. Aku habis minum kapas. Lembut dia. Oke ya, selepas Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Oke? Oke. Ustazah, doa setelah awabin bebas. Ustazah, cara istinja yang benar. Tak mungkin aku jelaskan cara istinja yang benar. Camlah cebok belah aku di sini. Nah, jadi istinja itu cebok, cebok itu istinja. Nah, caranya tidak bisa aku jelaskan. Cebok pula nanti di sini. Jadi doanya aja lah. Doanya Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Boleh catat guys, jangan-jangan ada yang check out buat ngafal. Allahumma hassin farji. Ya Allah, sucikan kemaluanku. Ya, minal fawahish dari yang keji. Wa tahhir qalbi dan sucikan hatiku minan nifaq dari perkara-perkara nifaq. Oke, gitu ya. Selama ini cebok baca apa guys? Nganga-nganga aja. Iya, aku ngeledek dikit lah. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan kemaluanku dari yang keji dan kemudian sucikan hatiku dari perkara-perkara nifak. Ketahuan cebok nganga-nganga ya. Baca itu lagi, tak boleh cebok menung-menung jongkok ya. Baca itu. Oke? Itu udah aku sematkan tuh Mbak. Nah, coba dicek itu ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifak. Spy letter jangan beli. Jangan pakai. Spy letter itu ada bunganya. Oke teman-teman mau beli di keranjang manapun, kalau belum ada rezeki boleh tunda, jangan pakai pay letter. Oke? Iya, amin ya, semoga ya. Allahumma hasin farji. Ustazah doa rojab, masih ada yang belum kebagian doa rojab? Kasih guys. Ini bulan rojab tanggal 2. Tanggal 2 rojab ini kita dianjurkan membaca doa rojab ya. Doa rojab ya.
Doa rojab itu adalah Rabbil fili warhamni wa tub alayya. Rabbil fili warhamni wa tub alayya. Ini dibaca 3 kali sehabis sholat lah. Rabbil fili warhamni wa tub alayya. Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, terimalah taubatku. Oke, ya Allah, Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, terimalah taubatku. Itu dibaca sepanjang bulan Rajab, ya. Oke. Nah, kemudian ada doa yang teman-teman bisa baca sampai datang bulan Ramadan. Nah, ya, sampai datang bulan Ramadan. Apa doanya? Siap Mbak Eli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa Rajab itu dibaca 3 kali aja lah setiap habis sholat. Yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten. Oke. Yang penting konsisten. Dibaca 70 kali nggak apa-apa ya. Nah itu ya. Ini dia doa kalau teman-teman berada di bulan menjelang bulan Ramadan. Allahumma barik lana fir rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, doa cebok tadi kemana? Doa cebok tadi teman-teman baca, ditutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Oke, boleh pakai tasbih digital, nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat tahajud sebelum tidur boleh atau tidak? Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga. Cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Siap Mbak Tri. Afdol itu sah, cuman Allah nggak suka. Apa beda afdol dan tidak afdol? Kalau afdol itu sah dan Allah suka. Ya, dia lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Oke. Ustazah, boleh nggak pakai Oke, teman-teman coba dengerin aku. Pakai bedak boleh karena bisa dihapus. Cus. Pakai lipstik boleh karena bisa dihapus. Pakai pensil alis boleh karena bisa dihapus. Ya, kemudian pakai blush one boleh ya karena bisa dihapus. Tapi kalau pakai eyelash lama hilangnya, rebonding lama kembalinya, tanam sulam alis, sulam bibir, ya, kemudian sulam mata, sulam mata. Pokoknya gitu. Pokoknya yang lama kembali seperti semula itu tidak dibolehkan. Syubhat ya. Dia bernilai syubhat. Kalau sekedar teman-teman pakai skincare, kemudian pakai blush on, pakai bedak, pakai lipstick, dia bisa ya Kak Fitri, dia bisa dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau teman-teman pakai eyelash yang lama kembalinya itu tidak boleh. Maskara boleh, tapi jangan sampai waterproof ya Mbak. Maskara, blush on, lipstick, bedak, waterproof boleh, tapi harus dihapus dulu sebelum teman-teman berwudu. Karena kalau tidak dihapus, maka Mbak Rose nanti dia jadinya menutupi air yang masuk ke tempat wudhu, ke pori-pori. Itu sama dengan kalau pakai kutek. Kutek itu boleh aja. Hanya saja setiap mau sholat kutek itu dihapus push. Nah karena dia menutupi air wudhu masuk ke dalam kuku. Oke. Kalau cebok lama teruskan. Ngapain cebok lama-lama Mak? Nggak asik juga lah. Ya. Ustazah, apakah sholat itu dianjurkan melepas rambut laki-laki, perempuan ikat? Itu dalil untuk laki-laki ya. Oke. Kalau bisnis counter bisnis yang ada komisi boleh lah teman-teman ya, boleh lah macam briling, macam apa namanya, jualan pulsa itu boleh, token listrik itu boleh. Kalau pakai pacar nggak apa-apa ya Ustazah, pacaran nggak boleh, haram. Tapi kalau pacar kuku kayak inai yang dia masuk ke dalam kuku boleh. Kalau pacaran nggak boleh, pakai pacar boleh. Kok kayak gitu ya? Ya gini mirip-mirip ya guys. Pacar tuh inai. Kalau inai kan dia masuk ke dalam kuku, nggak apa-apa ya. Hukum suntik wajah. Suntiknya apa dulu? Suntik apa? Oke. Suntik apa nih? Wah ya.
Ustazah, amalan doa sholat jika ingin bertemu dengan jodoh. Azik, yuk kita bantu guys. Doa ketemu jodoh. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Mbak Tini mana nih? Dia bidang keahliannya nih. Nah, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Suntik vitamin gak apa-apa. Vitamin mau umroh suntik. Daripada minum suntik itu kan kesehatan. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau softland nggak apa-apa mbak. Kalau softland kan bisa dicabut, bisa dibuka. Ya, dia sama kayak ikat rambut, aksesoris. Ya, nggak ada masalah kalau softland ya. Nah, yang nggak boleh itu adalah yang itulah ya. Oke. Ustazah, aku dagang. Oke, keuntungannya bersih 3 sampai 4 juta. Belum wajib zakat ya. Yang wajib zakat tuh penghasilan minimal 7 juta ya. Ustazah, oke gitu. Kolagen tergantung. Perubahannya cepat nggak suntik kolagen? Saran aku kolagen diminum ya. Diminum aja untuk perawatan. Aku minum kolagen udah menahun ya teman-teman, dan itu boleh, itu perawatan macam facial, sekedar teman-teman detox kayak gitu ya, untuk ngangkat sel kulit yang udah meninggal, yang udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, itu bisa ya biar tumbuh sel baru. Itu kan perawatan ya. Ustazah, bolehkah ngambil wudhu di kamar mandi yang ada WC? Gak ada masalah ya. Ustazah, iya lagi sholat keluar darah haid. Kalau sedang sholat keluar darah haid, kalau memang pasti batalkan. Kalau nggak pasti lanjutkan ya. Ustazah, zakat penghasilan boleh dikasih ke orang tua nggak? Tentu tidak ya, tentu tidak. Sholat duha 4 rakaat bisa nggak? Tentu bisa. Bisa 2-2 ya, bisa 2-2 ya, bisa 2-2 ya. Sholat sunat duha 4 rakaat bisa 2-2. Oke. Ustazah, nggak ada Mbak Jumiati, itu dalil lemah Mbak Jumiati ya. Ustazah, iya, sedekah ke cucu boleh. Kalau sedekah boleh guys. Guys. Kalau zakat itu ada orang tertentu yang berhak menerimanya. Semisalnya fakir, orang yang tidak bekerja, miskin, orang bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya. Ya kan, cari orang-orang janda-janda tua yang nggak ada uang, jangan janda kaya, kayak gitu. Nah, tapi kalau sedekah dia bebas. Sedekah itu boleh dikasih ke orang tua, dikasih ke anak, ngasih makan kucing, traktir makan kawan. Pokoknya sedekah itu guys, apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah, itu sedekah. Ya, tapi nggak boleh ngelanggar syariat. Aku sedekah dari hasil nyuri, itu tertolak. Aku bangun masjid dari hasil korupsi, itu tertolak guys ya. Oke, itu tertolak ya. Ustazah, jelaskan cara sholat duha 4 rakaat. Siap Bu Guru. Jadi gini guys, teman-teman boleh simak ya. Sholat sunnah itu kan dikerjakan 2-2 aja cukup sih, 2-2. Tapi kalau ada juga yang mau kerjakan langsung 4 rakaat bisa. Contoh, sholat duha kalau 4 rakaat langsung. Sholat hajat 4 rakaat langsung. Sholat taubat 4 rakaat langsung. Qobliyah zuhur 4 rakaat langsung. Qobliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat langsung. Sholat tahajud 4 rakaat langsung. Bisa. Caranya kayak gini. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 4 ya. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kan gitu kan. Nah, nanti rakaat keduanya tidak pakai tahiyat awal guys. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri gitu ya. Nah nanti rakaat keempat doang dia, cuman tahiyat akhir doang dia kalau sholat sunnah.
Kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal kan. Tapi kalau sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal. Nah kemudian sholat sunnah itu rakaat 1, 2, 3, 4 itu pakai ayat pendek keempat-empatnya. Pakai ayat pendek keempat-empatnya. Ayatnya bebas saja. Mau kul pun nggak apa-apa ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ya langsung berdiri. Rakaat kedua berdiri. Beda dengan sholat zuhur. Nah, sholat fardu, sholat isya, zuhur, asar, itu rakaat ketiga dan empatnya nggak pakai ayat pendek, guys. Nah, sementara sholat sunnah itu rakaat 1, 2, 3, 4-nya pakai ayat pendek, guys. Ya kan? Nah, jadi guys, kalau teman-teman mau lah ikut-ikut aku sikit-sikit ya kan, nggak usah lah 4 rakaat 1 kali salam, pening nanti lupa rakaat lagi nanti. Lupa rokaat, lupa lagi tadi pakai tahiyat enggak, lupa. Lebih bagus dua-dua aja lah. Ah, gitu sih. Tapi kalau mau 4-4 ya enggak apa-apa juga lah, ya kan? Nah, kalau 4 itu kalau dari tulisan kawan-kawan ini suka lupa rakaat nih. Udahlah kul-kul doang, lupa rakaat lagi. Ah, dua-dua boleh 4 tapi pecah lah dua-dua. Oke. Oke, waduh, diledekin mulu nih sama ustazah nih, nggak paten malam nih ya. Ustazah gaji 6 juta belum wajib zakat ya, belum wajib zakat. Jadi gaji 7 juta minimal zakat. Pernah coba 4 terus bingung kata Mbak Leo ya. Nah, sering lupa nanti guys, dua-dua aja lah. Dua niat lagi, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku lagi sholat duha lagi, nggak ada lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, dua-dua aja lah. Ustazah, zakat fitrah sama nggak dengan zakat penghasilan? Tentu beda. Zakat fitrah yang Ramadan, zakat penghasilan kita. Berapa penghasilan teman-teman sebulan? Kalau penghasilan teman-teman 10 juta, ya zakatkanlah 250.000 setiap bulannya. Oke, cara jamak lihat di video aja. Ya, itu ada video aku pojok kiri atas tentang jamak qasar dalam sholat sudah ada lengkap. Ya. Mau beli madu saya habis. Boleh, ya berarti tanda diminum ya. Siap. Ustazah, mengikat rambut saat sholat boleh nggak? Itu nggak boleh. Ngikat rambut nggak boleh dalam sholat. Untuk laki-laki aja. Perempuan ikatlah. Keluar-keluar nanti rambut tuh. Itu dalil untuk laki-laki ya. Ustazah, iya. Oke, lebih baik mana? Nggak pernah tinggalin sholat tapi masih maksiat. Atau nggak pernah sholat tapi hati baik. Lebih baik sholat tapi masih maksiat. Ya, lebih baik sholat tapi masih maksiat ya. Karena manusia itu manusia, nasiyansa, orang yang lupa. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang penting dia sholat dulu. Karena kalau orang yang nggak sholat, walaupun dia melakukan kebaikan, belum tentu kebaikannya karena Allah Azza wa Jalla. Oke, belum tentu kebaikannya karena Allah. Oke, Ustazah, gimana cara menghitung zakat mal? Cara menghitungnya adalah hitung aja berapa penghasilan teman-teman per bulannya. Misalnya dari kontrakan 2 juta, jualan online 5 juta udah 7 juta, dari gaji 4 juta udah 11 juta. Ya, kemudian dari sewa ruko 9 juta udah 20 juta. Keluarkanlah. Keluarkan ya. Keluarkanlah 500.000 ya kan? Dalam 20 juta 500.000. Oke. Nah, gitu ya. Boleh deposito untuk fasilitas umum ya, karena dia nggak boleh itu riba ya. Ustazah, misal imam sujud sahwi, apakah makmum juga ikut? Boleh ikut, boleh tidak. Karena lupanya sholat berjamaah bukan karena makmum, tapi karena imam. Ustazah, mohon petunjuk yang mana tuh? Nah, iya, zakat ustazah, puasa sunnah apa harus mandi keramas? Tentu tidak, ya. Kecuali teman-teman dalam keadaan junub. Ustazah, kalau sedang haid boleh berwudu, tidak ada larangan, tapi tidak bisa menghilangkan hadas besar, hanya membangun kebiasaan saja. Zakat mal sama nggak dengan zakat penghasilan? Jadi kayak gini guys, zakat tuh ada 2. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan saat Idul Fitri. Zakat mal itu dia punya banyak anak. Zakat mal itu bapaknya.
Dia zakat fitrah dan zakat mal aja zakat itu. Kalau zakat fitrah yang macam-macam ada di Idul Fitri, ya. Tapi kalau zakat mal ada zakat penghasilan, zakat perkebunan, zakat emas numpuk, nah zakat tabungan numpuk, perkebunan, perikanan, itu semua zakat mal namanya, ya. Jadi maksudnya gini, zakat penghasilan adalah salah satu dari part of sistem dari zakat mal. Jadi salah satunya zakat penghasilan. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Kalau buat anak tawaf masa umroh lepas wudhu boleh pakai sunscreen. Sunscreen kalau lagi tawaf lagi umroh hati-hati sunscreennya berwangi nggak? Kalau berwangi nggak usah. Nanti aja lah umroh palingan cuma 6 jam. Setelah itu boleh pakai. Ya. Boleh nggak ziarah ke makam non muslim? Nggak boleh. Jadi kalau ada orang non muslim yang meninggal dunia, kita hanya boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia adalah hamba Allah, akan kembali kepada Allah. Kita tidak boleh mendoakannya supaya lapang kuburnya, diampunkan dosanya, diangkat segala dosanya, dimasukkan dia ke surga, nggak bisa. At-Taubah ayat 113 sampai 115. Oke? Ustazah, zakat penghasilan dikeluarkan kapan? Sekali sebulan bisa setiap menerima penghasilan itu. Oke, gitu ya. Ustazah, ya, doa untuk melindungi dari sihir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Dari sihir, santet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu ungu, ilmu oren, hijau, kelabu, termasuk para haters, orang-orang zolim, orang hasad, orang dengki, termasuk binatang buas, ya buaya darat, kalajengking, lipan, harimau, kita terlindung dari itu semua. Pokoknya semua makhluk Allah yang jahat kita terlindung. Baca itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke? Nah, ini dihafal nih teman-teman ya. Dihafal. A'udzu bikalimatillahi. Buaya darat, siapa yang bilang buaya darat? Nah, pokoknya Juliders ya, K-Powers ya. Kayak gitu. Kita terlindung guys ya. Baca subuhnya ya. Siap Mbak Ayani. Oke. Batas waktu sedekah subuh azan subuh ya. Misal oke, qobliyah subuh masih bisa. Ustazah, kalau Allahumma layyin li qalbi itu untuk diri kita. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Itu untuk kita ya. Siap Mbak Dwi, misalnya kita lagi pengen marah, gitu lagi egonya tinggi-tinggi banget setinggi atap masjid ya. Nah, teman-teman boleh baca itu untuk diri sendiri ya. Siap Mbak Aish ya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Ustazah, batas sholat syuruk jam berapa? Bukan syuruk, syuruk. Coba tulis, yang mana yang benar coba. Syuruk bukan syuruk. Coba dicatat dulu ya. Coba itu versi teman-teman aja. Salah nggak apa-apa. Nanti aku sematkan yang benar. Batas waktu syuruk ya. Oke, syuruk. Oke, syuruk. Ini dia guys. Syuruk. Sebentar. Syuruk, syuruk, jujuk. Ini guys. Jadi kayak gini tulisannya guys. Karena selama ini aku banyak tengok syuruk macam sirup. Tunggu dulu. Cemana lah ini. Syuruk. Syuruk. Gitu ya. Oke, syuruk kok. Ujungnya pakai ko. Dia pakai sya, ujungnya ko. Dah paham ya? Syuruk. Oke. Nah, batasnya syuruk itu dikerjakan. Oke, sudah paham ya? Syuruk itu dikerjakan dari 1,5 jam setelah azan subuh ya. Syuruk, waktu syuruk 1,5 jam setelah azan subuh. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya. Biar nggak ragu lagi ya. Siap Ibu Munirah. Oke. Ustazah, yang mana? Aku suka ngantuk kalau habis subuh. Gimana solusinya? Jangan tidur habis subuh, habis asar. Solusinya bawa olahraga, nganga-nganga gitu. Karena kalau habis subuh itu teman-teman tidur itu diangkatnya rezeki. Habis subuh dan habis asar ya. Oke. Ustazah, apakah boleh dibaca Allahumma layyin linya? Boleh. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Oke, gitu ya.
Ustazah, Ustazah, jam 8 apa sudah masuk duha? Tentu sudah. Duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau dia 12 rakaat berarti 2 2 2 2 2 2. Antara 2,5 jam setelah azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Rakaat pertama dianjurkan asyams, rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Tapi kalau enggak apa-apa juga ya. Ustazah, iya. Boleh enggak nenek non muslim meninggal dibacakan Yasin? Tidak boleh. Karena dalam surat At-Taubah ayat 113 dijelaskan bahwa dilarang kita mendoakan orang non muslim agar dia mendapatkan ampunan, agar dia mendapatkan keringanan siksa, agar dia diberikan pahala, itu enggak boleh. Jadi kalau ada non muslim meninggal, teman-teman cukup ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa teman-teman mengucapkan mendoakan dia. Nah, gitu ya. Ustazah, nah kalau amalan sedekah didoakan untuk kedua orang tua boleh nggak? Boleh. Menyebutkan nama orang lain boleh? Boleh gitu ya. Walaupun kakak kandung mbak, walaupun orang tua kandung mbak, kalau mereka meninggal tak guna teman-teman kirimkan Yasin. Ya, jadi kalau mereka meninggal cukup ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Tidak usah doakan mereka ya, itu jelas dalam Al-Qur'an. Coba buka surat At-Taubah ayat 113 ya. Siap ya, banyak teman-teman kita yang mu'alaf ya, itu tidak bisa dilakukan oleh untuk orang tuanya yang non muslim. Oke. Kalau kita sudah niat puasa sunnah jam 5 subuh, suami meminta, apakah batal puasanya? Udah azan belum? Kalau udah azan, tidak bisa lagi puasa. Ya, Ustazah, sedekah subuh kasih belikan anak. Sedekah subuh itu upayakan tidak membeli sesuatu yang melanggar syariat. Ya, oke. Ustazah, anak saya sudah 5 tahun. Kapan aja boleh akikah? Bebas kapan aja ya, Mbak. Sholat fajar kira-kira jam berapa? Teman-teman, sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat fajar adalah qobliyah subuh. Nama lain dari sholat fajar adalah qobliyah subuh. Nah, selagi masih ada waktu subuh masih bisa. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama aja ya. Ustazah, iya Jumat berkah untuk sedekah subuh di hari Minggu. Enggak ada masalah ya. Ustazah, iya sesudah subuh nggak apa-apa, apanya? Sholat fajar, nggak boleh. Fajar itu sebelum subuh, setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, ya. Nah, jadi nggak boleh lagi, ya. Ustazah, sholat subuh jam 6 diterima nggak ya? Kapanpun Mbak terbangun, sholatlah subuh Mbak. Tapi kalau seandainya lalai, ya Allah tetap marah, tapi tetap sholat aja ya. Ustazah, niat sholat apa dibarengi takbir? Tidak ya, boleh teman-teman niat dulu baru takbir ya. Ustazah, iya manfaat dari syuruk. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid, lalu dia iktikaf, dia nggak pulang dari masjid, dia tetap di masjid, dia zikir, baca Quran, dia berdoa, dia sholawat, sampai waktu syuruk, lebih kurang kalau habis sholat berjemaah ke syuruk itu 1 jam lah ya teman-teman ya. Nah nanti muncullah waktu syuruk. Syuruk itu matahari muncul tapi belum panas lagi ya. Biasanya di masjid-masjid itu sudah ada jadwal syuruk. Maka dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Maka pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Harus digandeng dengan iktikaf di masjid kalau mau pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Lakukan sebulan 2 kali, seminggu sekali ya untuk datang ke masjid ya, untuk supaya dapat pahala haji umroh. Siap Mbak Oma? Nah tuh Mbak Oma udah syuruk setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali kata beliau ya. Jadi sekali-kali aja nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau sholat di rumah boleh nggak Za? Kalau syuruk di rumah nggak dapat pahala haji umroh, cuman dapat pahala syuruknya aja. Sudah subuh ya Za, sholat syuruk? Iya,
Pokoknya 1,5 jam setelah azan subuh ya. Siap Mbak Caci ya. Oke, paham ya teman-teman, paham nggak? Oke, paham nggak? Atau masih bingung sholat syuruk? Ustazah, qobliyah zuhur dan qobliyah ba'diyah zuhur itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. 2 rakaat boleh, 4 rakaat juga boleh. Kalau mau 4 rakaat, dua-dua aja ya. Baru bisa 1 bulan 1 kali udah terlalu bagus ya. Yang selama ini nggak pernah, jadi 1 bulan 1 kali udah bagus ya. Tidak harus tiap hari. Kan ada yang nanya tuh guys, kami nggak bisa ke masjid Zah. Anak kecil, suami kecil, suami harus pergi kerja kayak gitu kan. Nah, sekali seminggu aja lah, sekali sebulan. Oke lah, ya kan kita ya. Ustazah, setelah jeda beberapa menit sholat asar dan subuh baru bisa sholat sunnah. Nggak bisa Mbak. Pokoknya habis subuh menjelang syuruk itu nggak boleh sholat. Habis asar menjelang maghrib itu nggak boleh sholat ya. Oke, 1/2 jam ya Zah. Tergantung jadwal subuh di tempat teman-teman semuanya ya. Nah, perhatikan. Ini ada pertanyaan bagus. Kalau habis subuh di masjid itu ada ceramah. Bagaimana syuruknya? Oke, perhatikan. Ceramah, kalau ustadznya ceramah, teman-teman diam, jangan ngobrol. Ih, kece ustazah tuh ya. Keren ustadz tuh, makin gagah ya dia ya. Itu tidak tergolong iktikaf kalau teman-teman ngobrol. Jadi kalau udah ustadz yang ceramah, teman-teman habis subuh tuh denger aja angguk-angguk, denger angguk-angguk. Jangan scroll-scroll TikTok, tengok-tengok Instagram, tengok-tengok YouTube, jangan angguk-angguk. Oh, angguk-angguk. Nah, dia mendengarkan ceramah itu udah iktikaf. Nanti kalau udah datang waktu syuruk, teman-teman sholat syuruk. Nah itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umrah. Nah biasanya ustadz-ustadz yang ngerti itu jadwal syuruk dia akan berhenti. Nah tapi ada juga yang dia bablas. Nah, kalau bablas dia kita nggak bisa sholat karena mendengarkan ceramah wajib dibanding sholat hukumnya sunnah. Nah makanya biasanya aku tuh udah tahu banget gitu ya. Orang-orang jemaah-jemaah kalau aku kultum udah tahu banget. Pokoknya Ustazah Nela tuh berhenti 5 menit, 7 menit sebelum syuruk. Karena mereka saya arahkan untuk syuruk ya. Kita ceramahnya cuma sampai syuruk. Nah, kenapa berhenti 5 menit sebelumnya? Entah mau wudhu mereka, entah mereka mau ngapain, sholat syuruk. Nah itu bagus teman-teman ya. Cuma ada juga yang kelewatan, ujung-ujungnya nggak bisa syuruk kalau ceramahnya terlalu panjang ya. Ustazah, doa untuk melembutkan hati anak bisa dibaca di sujud terakhir. Bisa banget teman-teman. Boleh ya. Ustazah, kemarin saya ruqyah mandiri lemes akibatnya. Ya, lemes, sendawa bagi beberapa orang pada situasi yang sangat sulit bisa batuk ya, bisa muntah gitu nggak apa-apa ya. Itu nggak apa-apa. Ruqyah mandiri tahu ya, kalau teman-teman suka mimpi buruk, suka ngerasa ada yang lewat ya, kemudian teman-teman suka ngerasa ada aneh, kok dagangannya tadinya banyak tiba-tiba mendadak nggak ada penjualan. Nah, teman-teman ikhtiarlah dengan yang namanya ruqyah mandiri. Nah, ruqyah itu sihir itu ada, santet itu ada, ilmu hitam itu ada, ilmu ungu, hijau, kelabu, oranye dan merah nggak ada. Jadi teman-teman ambil wudhu, lalu teman-teman setelah ngambil wudhu pakai mukena, ya pakai mukena, lalu teman-teman bentangkan sejadah, ya ada Mbak, ada. Bukhul itu ada, sihir itu ada, bisa kiriman, bisa-bisa. Kita harus percaya itu ya, karena ada dalilnya kan. Nah, letakkan air putih di depan sejadah, nggak pakai air juga nggak apa-apa. Lalu kemudian teman-teman baca doa-doa ruqyah. Bantu catat yang sudah expired ya. Doa ruqyah, ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, kemudian Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284 sampai 286. Itu yang paling gampang. Nah, itu yang paling gampang ya, teman-teman ya, yang paling gampang. Nah, lalu kemudian hembuskan tangannya. Usapkan ke seluruh tubuh. Udah, gitu aja. Boleh baca berkali-kali. Percaya sihir termasuk syirik enggak, Zah? Kok syirik? Sihir itu ada. Sampai sekarang ada sihir, guys. Coba teman-teman baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Aku berlindung dari Tuhan penguasa subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk, wa min syarrin nafasati fil uqad ya, wa min syarri ghasiqin iza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap, wa min syarrin nafasati fil uqad, berlindung daripada wanita penyihir dalam bukhul
ya. Nah, termasuk santet, sihir itu ada, harus percaya kepada yang gaib. Ya, sihir ada ya, teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang namanya wa min syarri hasidin iza hasad. Kita berlindung dari orang-orang hasad ya. Jadi banyak baca Al-Falaq biar nggak kena sihir. Nah, tapi sihir itu orang tidak mudah, dikasih sihir tidak mudah. Ada orang yang lemah-lemah imam, jarang baca Al-Quran. Kalau ada orang yang gak suka, dia bisa disihir. Tapi tidak mudah orang kena. Ya, itu tidak semudah itu. Nah, biasanya kalau yang keluarga jarang baca Quran, jarang dekat dengan Allah gitu ya. Nah, itu dia akan menjadi lebih mudah. Misalnya nih, orang tuanya kena sihir, mungkin oleh mantan suaminya atau siapa. Itu bisa jadi ke anaknya suka demam, gampang sakit dan lain-lain. Makanya harus dikuatkan rumah tangga itu dengan memperbanyak baca Al-Quran. Nah, ruqyah tadi teman-teman ambil wudhu, kemudian ambil wudhu, lalu teman-teman pakai mukena baca ayat-ayat ruqyah tadi ya. Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 3 kul, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286. Sebenarnya ayat ruqyah banyak, itu yang paling gampang ya. Sama satu lagi, jangan lupa satu lagi sama ruqyah warung. Jadi sebenarnya sihir itu dia ada bukhul. Bukhulnya apakah di apa ya teman-teman ya, apakah di foto, apakah di sisa makanan dan lain, itu bisa. Sihir itu ada, tapi tenang aja. Kalau kita kuat dia nggak masuk. Teman kita kena sihir, kita belum tentu kena. Kalau kita kuat, makanya baca ini yang aku sematkan. Coba teman-teman baca. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca guys, ada sihir atau tidak, ada santet atau tidak, teman-teman baca ini. Ini doa bagus. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, termasuk ilmu hitam, santet, sihir, guna-guna, kemudian semua makhluk, termasuk binatang, hewan buas, hewan berbisa, termasuk orang-orang benci, orang haters, orang-orang zolim, orang hasad, orang fitnah. Teman-teman akan terlindung kalau baca ini. Coba baca tuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, apa aja tadi ayat ruqyah? Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, 284 sampai 286. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Nah, oke, gitu ya. Udah selesai tentang sihir. Nah, jadi sihir aku bahas ya. Ustazah, iya. Kul-kul itu apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ustazah, bagaimana supaya anak menurut pada orang tuanya? Ingatkan, jangan menyakitinya, dan doakan ya. Doakan aja. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Nah, bisa nggak baca ruqyah setelah sholat duha? Bisa, nggak ada masalah. Oke. Ustazah, afdolnya puasa Rajab berapa hari? Puasa Rajab itu secara khusus nggak ada. Dalilnya hanya ini ya. Wa fil hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah kalian. Tidak ada khusus spesifik puasa Rajab guys. Yang ada itu adalah misalnya puasa Senin Kamis di bulan Rajab, atau puasa Daud, atau puasa Yaumul Bid, ya, atau puasa-puasa sunnah yang lain itu bisa. Secara khusus tidak ada puasa Rajab ya, dalilnya sungguh lemah ya. Ustazah, iya sama-sama. Oke, Ustazah, iya sama-sama ya. Oke, Ustazah cara menjawab azan. Selama ini kalau ada azan ngapain? Nggak. Oke ya, cara jawab azan. Ketika imamnya bilang Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazzinnya bilang asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muazzinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzinnya bilang hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah.
Ketika muazinnya bilang hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ketika muazinnya bilang as-salatu khairum minan naum, kita jawab shadaqata wa bararta. Ya, shadaqata wa bararta. Ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dia bilang la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah, ya. Ustazah, puasa ruqyah, ya, puasa Rajab sebulan berturut-turut jangan, ya teman-teman, ya. Niatnya dikembalikan kepada puasa yang lain dan paling banyak cuman puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, ya. Puasa Daud itu boleh. Puasa Daud itu puasa selang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke. Ustazah, iya. Oke. Astagfirullah. Ya, doa astagfirullah. Oke. Ustazah, saya lupa ba'diyah Isa. Oke. Dan witir udah atau belum? Karena habis Isa saya baca Rotibul Hadad, baca Quran. Kalau lupa mending gak usah, nanti witir jadi 2 kali, ya. Oke. Ustazah di ruqyah tapi jinnya malah masuk ke ustazahnya. Gimana? Enggak apa-apa. Ustazahnya nanti ruqyah sendiri. Ada kejadian, ya. Jin itu dia menular, ya guys. Ustazah kalau sehari aja gimana puasa Daudnya? Enggak bisa. Oke, aku pelan-pelan, ya. Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Jangan diniatkan berbatas waktu. Oh, aku puasa Daud 10 hari aja. Atau aku puasa Daud sebulan aja. Itu nggak bisa. Pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Toh kalau mau batal boleh. Toh kalau capek nggak puasa boleh. Toh kalau suaminya butuh boleh batal. Oke, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Oke, manfaat puasa Daud itu puasa yang paling nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Nomor 1, yang paling bagus puasa sunnah adalah Daud, ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan tentang zikir. Untuk doa sihir Al-Baqarah 1-5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, klik notifikasi, aktifkan tombol loncengnya agar dapat video terbaru dari aku. Oke. Ustazah, doanya apa? Sengaja aku puasa Daud lillahi ta'ala. Oke. Gitu ya teman-teman, ya. Ustazah, salam kenal buat yang baru follow akun aku, ya. Semoga betah belajar di akun ini, ya. Ya, puasa Daud gak ada batas. Puasa Daud gak ada batas, ya. Ustazah, paling sedikit gak ada. Pokoknya jangan dibatasi. Misalnya aku ingin puasa Daud Senin, Rabu, Jumat aja. Enggak. Ya jangan dibatasi. Tapi kalau nggak puasa nggak apa-apa, ya. Ustazah, amalan surat Al-Jin bisa. Banyak sekali ayat ruqyah, banyak sekali, banyak puluhan, ya. Tapi aku kasih yang gampang. Kalau dikasih yang banyak-banyak nanti mencari surat Al-Jin itu aja mereka bingung. Ada jadilah ruqyah, gitu guys. Jadi metode dakwah itu kasih yang gampang, instan guys. Karena kalau nggak dikasih yang gampang, mana lah nih surat Asyura nih, ya. Oh, bingung. Mana lah nih surat Al-Ahzab. Ujung-ujungnya enggak jadilah aku ruqyah. Oke, gitu ya teman-teman, ya. Oke, setelah puasa Daud banyak cobaan. Bukan karena puasanya, ya Mbak. Itu ujian aja. Tetaplah berpuasa, ya. Ujian itu turun kepada orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya ingin membuktikan apakah orang itu tetap ibadah atau tidak saat dia ke dalam kondisi terpuruk. Oke. Ustazah, iya. Doa anak soleh yang tadi, ya. Bahwa Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh. Oke. Nanti sholat tasbih aku buat di video, ya. Karena caranya cukup panjang, ya. Nanti hari ini aku buat video sholat tasbih.
Ustazah, kalau sholat baca 2 rakaat suratan sehabis baca Al-Fatihah, nggak apa-apa. Jadi habis Al-Fatihah, teman-teman baca 2 ayat itu nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, saya terjerat riba. Apakah ujian? Tidak, itu pilihan. Ujian itu yang datang dari Allah di luar kuasa kita. Ustazah, aku sedang diuji. Uji apa? Aku sedang terjebak riba. Itu bukan ujian, itu pilihan. Nah, kalau ujian itu yang datang dari Allah di luar kuasa kita. Ya, misalnya kita udah sedekah 100.000 ke masjid, keluar dari masjid hilang motor kita. Itu adalah ujian di luar kendali kita. Kita udah sholat, udah puasa, udah ibadah, udah capek bersolawat, udah capek bakti kepada suami. Suami selingkuh juga. Maka itu ujian. Ujian itu adalah saat kita baik, kondisi tidak baik. Saat kita rajin sholat, kondisi tidak ideal. Saat kita rajin sholat, puasa, anak durhaka juga. Kita udah baik dengan mertua, mertua jahat juga. Udah baik dengan tetangga, berkhianat. Udah baik dengan bestie, dia berkhianat. Nah, itulah teman-teman, itu nggak ada masalah. Itu ujian. Nah, Allah ingin lihat, ketika aku kasih kalian sulit, kalian tetap ibadah nggak? Jadi kalau ada orang berpikir percuma sholat, percuma puasa, gitu-gitu juga nasib aku, berarti dia gagal ujian. Tapi kalau dia oke, apapun yang engkau berikan ya Allah, aku tetap ibadah. Buktikan kesetiaanku ya Allah. Nah itu baru mantap. Nanti ujiannya hilang, nikmatnya nambah. Misalnya aku diuji nih. Oke ya Allah, aku diuji lagi, aku akan tetap ibadah. Sampai ujian itu hilang dan nikmat akan bertambah. Kayak gitu rumusnya. Jadi jangan kayak gini, aku diuji terus, nggak usah lah aku sholat, percuma aku sholat, susah juga hidupku. Gagal ujian. Kehidupan tidak naik nanti. Jadi ketika diuji, oke, ini ada ujian nih guys, ujian guys. Biasanya nggak lama tuh ujian. Tetap aja ibadah sampai ujian itu hilang dan nikmat akan bertambah. Oke. Nah, doa sihir dibaca di sudut terakhir boleh, nggak ada masalah ya. Nah, kayak gitu caranya ya, ceritanya seperti itu. Ustazah, aku hijrah, temanku menghilang. Oke. Teman-teman, kalau hijrah, kehilangan teman itu biasa. Bukan teman-teman yang kehilangan teman, dia juga kehilangan teman-teman. Burung yang sejenis itu bisa hidup di satu ranting, guys. Nah, ada ranting pohon, yang hinggap di pohon itu nggak mungkin burung beda jenis. Pasti dia burung satu jenis. Karena masing-masing burung itu punya kapasitas terbangnya yang berbeda. Jadi ketika teman-teman ngelihat ranting pohon, itu burung tuh ekosistemnya sama. Ya, di ranting pohon ini burung ini harus satu frekuensi baru dia bisa bersahabat dan berteman si burung-burung itu. Nah, sama dengan burung elang itu bisa berteman dengan burung pipit. Burung pipit kan terbangnya rendah, burung elang tuh di atas. Mereka ingin terbang nih. Elang ini pengen deket sama pipit, bisa, tapi nggak bisa lama-lama. Elang ini harus kembali ke atas mencari oksigen. Kalau nggak dia mati. Nah, pipit ingin ngejar elang, bisa nih. Tapi nggak bisa lama-lama, dia akan kehilangan oksigen, dia akan mati. Artinya, kita itu berteman biasanya sefrekuensi, sejalan. Kalau berbeda jalan, bisa, tapi nggak bakal lama. Orang yang udah hijrah dengan orang yang belum hijrah, bukan kita yang ingin berpisah, tapi alam yang telah memisahkan. Dia juga nggak nyaman sama kita, guys. Kita juga nggak nyaman sama dia. Jadi ketika kita ada terkejut, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Dia bilang, terbakar aku, terbakar aku. Beda frekuensi. Dia ingin ke mall terus, kita ingin kajian terus. Beda guys. Ya kan? Beda dong. Nah jadi nggak bisa, susah. Ya dia nggak mau lagi sama aku. Yang tidak hijrah ngomong ke aku. Ustazah itu dia udah hijrah, nggak mau lagi dekat sama saya. Bukan dia nggak mau dekat sama ibu, tapi ibu udah nggak nyaman sama dia karena dia udah hijrah. Yang hijrah cerita ke aku, ustazah, teman aku hijrah, teman aku nggak suka sama aku. Bukan dia nggak suka sama ibu yang udah nggak nyaman sama dia. Jadi nggak bisa, beda frekuensi. Jadi biarkan alam yang menyeleksinya. Tapi kan dia teman saya kehilangan dia. Kehilangan adalah proses pembelajaran yang paling baik. Ya sekali-sekali kita harus merasakan kehilangan supaya mental kita itu makin baik. Oke? Gitu ya. Oke, Ustazah sama-sama, ya kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya nggak apa-apa itu biasa. Jadi jangan suuzon sama teman. Dia nggak mau lagi dekat sama saya karena dia udah hijrah. Bukan dia nggak mau dekat sama kamu. Kamu aja yang udah nggak nyaman sama dia. Iya juga ya Nel gitu. Nah kalau aku memang udah teman dengan banyak karena udah bisa menyesuaikan diri.
kapan saat aku bercanda dengan teman yang belum hijrah, kapan saat aku menasehati, udah ngerti polanya. Tapi itu tidak untuk semua orang. Oke? Gitu ya. Ustazah, ulangi mohon Umi ruqyahnya. Boleh. Teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian teman-teman ambil wudhu, lalu pakai mukena, gitu kan. Nah, pakai mukena, lalu kemudian siapkan air putih di depannya. Lalu teman-teman baca sama-sama, terima kasih juga ya. Teman-teman baca ayat-ayat ruqyah ya. Nah, ayat-ayat ruqyah apa? Ayat-ayat ruqyah itu adalah seperti Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, kemudian Al-Baqarah 21 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286 ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, itu karena alam saja ya. Terus diminum airnya. Udah gitu dia ya. Ini cara ruqyah. Nah, orang susah suka bilang orang kaya tuh sombong. Padahal dia bukan frekuensi kita. Ya. Nah, dan sebaliknya, kita bilang orang miskin tuh gitu-gitu aja. Padahal bukan begitu. Ya, gitu ya. Ruqyah nggak usah pakai niat, nggak apa-apa. Ya. Oke, Ustazah, pelan tuh. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, Al-Baqarah 284 sampai 286, dan 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Oke. Ambil wudhu, pakai mukena, bentangkan sejadah, ambil air, letakkan di depan sejadah. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Dah. Habis itu minum airnya. Udah. Apa tuh bagi yang baru mampir bingung saja nih. Oke. Gigi 2 dan nikung soalnya guys. Gigi 2 dan ada tikungan. Udah belum? Udah belum? Udah kan? Nah, semuanya tolong hafal ini supaya terhindar dari orang-orang. Airnya ditiup air lalu minum ya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman baca a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Dah. Airnya dikasih ke anak. Oh enggak, itu ruqyah mandiri. Itu ruqyah mandiri, Mbak. Jangan dikasih ke anak. Kalau dikasih ke anak dan ke orang tua, teman-teman jadinya tukang ruqyah. Itu ruqyah mandiri. Kalau mereka mau minum airnya, teman-teman yang dia yang meruqyah. Itu kan ruqyah mandiri, guys. Jadi tukang ruqyah pula setelah ini kacau pula urusan. Itu ruqyah mandiri ya. Kalau ruqyah meruqyahkan orang enggak gitu caranya. Ruqyahkan orang ada caranya. Nah, setelah itu nanti kalau sendawa, batuk, muntah atau ada yang ganjel pas muntah nggak apa-apa. Nanti minta tolong dipukul-pukulkan aja sama suaminya di sini atau sama teman. Kalau ada rasa-rasa mau muntah tapi jangan sama mantan ya. Jadi sama kawan aja. Oke, jelaskan lagi Zah. Kayak gitu ya. Paham ya? Itu ruqyah mandiri namanya ya. Dilakukan jangan sering-sering juga, sekali seminggu, 3 hari sekali, 4 hari sekali. Ulang Zah, telat, angkat kaki dulu, telat, jewer telinga sendiri, telat, baru aku ulang. Angkat kaki sebelah sekarang sambil dengarkan live. Ambil wudhu, setelah ngambil wudhu, pakai mukena, kemudian ulang angkat kaki. Angkat kaki yang telat Jadi ambil wudhu, pakai mukena, lalu ambil air, lalu letakkan di depan, baca ayat-ayat ruqyah. Bantu catat guys, ayat ruqyah Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Ambil air lalu kemudian minum. Oke? Kayak gitu guys. Nah, ini ayatnya nih. Nah, ya kalau sendawa dikit pusing nggak apa-apa lah, ya kan? Oke. Spill di TikTok aja Zah. Enggak, itu udah ada di video. Di video aku tuh udah ada 3 ribuan video teman-teman ya.
Udah ada di video, nggak perlu dipotong. Aku udah buat videonya ya. Nanti aku ulang lagi lah ya. Aku ulang-ulang lagi untuk teman-teman yang wajah-wajahnya agaknya perlu dirukiah nih ya. Nah, tuh. Waktunya terserah aja kapan ya. Oke. Kalau rukiah buat suami dan anak nggak bisa. Yaitu rukiah mandiri. Nah, ya tukang rukiah pula. Semua netizen ustazah jadi tukang rukiah. Nggak ikut live. Lagi ngapain? Merukiah saja, asik rukiah aja. Jadi ini rukiah mandiri. Kalau suaminya mau, minta dia rukiah sendiri ya. Nah, lupa jadi rukiah ya. Aku nggak mau ngajarin rukiah orang ya. Nanti tukang rukiah pula semua ya. Oke, gitu ya. Sama-sama. Sehat ya. Siap Mbak Iis. Oke. Ustazah, jadi oke, belajar aja baik-baik, jangan tukang rukiah pula ya. Habis 3 kul apalagi? Boleh aja berkali-kali terbalik-balik pun nggak apa-apa. Al-Fatihah, Al-Baqarah 3 kul, kemudian Al-Baqarah 28, Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286. Nggak usah dihafal, buka aja Qur'annya nggak apa-apa. Oke. Ustazah, bacanya semampunya. Semakin sering semakin lebih bagus. Ya. Ustazah, iya gitu ya. Lutut 2 tahun sakit, sudah berbagai obat, segala doa sudah kubacakan, tapi belum juga bereaksi. Yang sabar ya Mbak ya. Sambil nanti teman-teman ikhtiar coba dengan madu. Madu yang aku spill madu lutut itu udah ribuan orang yang terbantu. Aku pun seperti itu guys. Ya udah, orang tuaku juga sakit lutut, mau sholat sakit lutut, mau duduk sakit pinggang, itu boleh ke madu yang aku spill itu. Harganya cuma 89.000 aja. Oke. Nah, Ustazah, kalau minum air tiba-tiba pusing, nggak apa-apa. Jangan dipikirkan ini sihir atau apa, nggak usah dipikir. Fokus ke solusi aja ya. Ustazah, iya, biar anak nurut, Robbi habli minas solihin, ya Allah ya. Berikan aku anak yang soleh ya. Ustazah, mau rukyah kapanpun bisa, nggak ada masalah. Kalau mau sedekah seharusnya sebelum sholat Jumat apa setelah sholat Jumat, bebas. Yang penting kalau bisa sedekah itu di hari Jumat dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib ya. Dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib itulah yang namanya sedekah ya, sedekah Jumat ya. Ustazah, bolehkah agama diperdebatkan tergantung siapa yang lihat? Debat antar umat beragama cuma bisa untuk para ilmuwan, para ustadz, para ulama, tidak dianjurkan dikonsumsi untuk masyarakat yang biasa, takutnya malah suka ke agama sebelah ya. Ustazah, iya, kalau tambah Yasin bagus ya. Oke, Ustazah, kalau di tengah-tengah sholat tiba-tiba seperti keluar angin. Kalau seperti lanjutkan. Kalau memang keluar angin maka teman-teman boleh membatalkan. Kalau cuman perasaan, Ustazah saya terlalu sering merasa kentut gitu ya. Kalau cuman perasaan-perasaan doang maka teman-teman lanjutkan. Tapi kalau memang benar-benar kentut maka teman-teman boleh batalkan ya. Boleh batalkan ya. Oke, Ustazah, doa yang paling baik antara azan dan iqomah. Jadi ada tempat-tempat mustajab doa. Di antaranya adalah antara azan dan iqomah. Teman-teman boleh baca di antara azan dan iqomah ini doa apapun. Bahasa Indonesia boleh. Yang kedua saat hujan lebat. Ini doa kita mustajab. Ya. Kemudian saat petir berbunyi. Itu juga mustajab. Kemudian sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu juga mustajab. Ya. Aku ulang ya. Antara azan dan iqomah. Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kemudian saat hujan lebat. Saat petir berbunyi. Nah itu doa kita mustajab. Setelah sholat fardu dan sepertiga malam. Ya. Mau saja di mana madunya? Beli di sini. Sebentar lagi bisa beli. COD aja. Nanti sore aku kirim madu. Tunggu di rumah minum untuk yang sakit lutut atau kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung bisa. Mau madu? Boleh ya. Oke.